Soalnya pemerintah bilang ini kan loh. Mau deh, enggak deh yang beli sampel. Emang. Yuk. Pemirsa, jumlah korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dua korban yang ditemukan tim SAR atas nama Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Galih, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah kedua korban ditemukan di bawah reruntuhan batu besar. Dengan penemuan ini, total korban meninggal dunia yang ditemukan menjadi 19 orang, 7 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Ya, proses pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat memasuki hari keempat. Proses pencarian terhambat dengan adanya longsor susulan yang sudah terjadi beberapa kali. Di hari keempat pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda, petugas dihadapkan dengan kendala longsor susulan. Hingga Senin pagi, setidaknya longsor susulan di area pencarian sudah terjadi sebanyak 3 kali. Untuk memaksimalkan proses pencarian, petugas menggunakan anjing pelacak atau K9 dari Polda Jawa Barat. Penggunaan anjing pelacak disebar ke 4 lokasi yang diduga merupakan titik 6 korban yang masih hilang. Sementara untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, petugas memasang alat pendeteksi getaran. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews To Iskandar di lokasi tambang longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang To Iskandar, bagaimana proses pencarian hari ini? Apakah sudah ada korban yang ditemukan kembali? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memasuki H-4 pencarian tim gabungan dari tim SAR TNI, BPBD, TNI dan Polri terus melakukan proses pencarian. Bahkan sempat pencarian ini dihentikan Safa, di mana pada penghentian ini dilakukan karena sering terjadinya longsoran di lokasi Gunung Kuda, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan hingga saat ini, Safa, tadi kita mendapatkan informasi juga sempat ada 1 korban jiwa lagi yang tertimbun longsor yang sudah ditemukan oleh tim gabungan SAR sendiri, Safa. Dan di mana hingga saat ini juga sudah 20 korban tewas yang tertimbun bebatuan korban longsor ini, Safa. Dan di mana penemuan 1 korban hingga di hari Senin ini di bebatuan yang cukup besar gitu, Safa, dan di mana tidak jauh dari lokasi dari ekskavator yang tertimbun bebatuan tersebut, Safa. Dan kami juga melihat di sini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan, Safa. Dan kita juga, Safa dan pemerintah juga akan mengajak di mana proses pencarian ini yang terus dilakukan oleh tim gabungan SAR sendiri, Safa. Dan di mana lihat di layar kaca, Safa, di sini 3 ekskavator diterjunkan dari tim SAR gabungan sendiri, Safa. Dan di mana hingga kini proses evakuasi juga pencarian sampai saat ini yang masih tertimbun tinggal tersisa 5 korban tewas di lokasi di Gunung Kuda tersebut, Safa. Dan di mana terdapat tadi pada pukul jam 10.30 tadi ditemukan 1 orang korban tewas yang tak jauh dari ekskavator tersebut, Safa. Dan kita melihat juga di sini banyaknya
yang dikhawatirkan petugas gabungan ini adalah korban longsoran susulan, Safa, dan di mana dikhawatirkan juga untuk hari ini cuaca di Gunung Kuda ini cukup cerah gitu. Maksud kami gila gitu, dan di mana juga sempat tadi malam juga sempat diguyur hujan. Akibat terguyurnya hujan ini juga proses evakuasi pencarian korban ini terpaksa dihentikan tim gabungan, Safa, dan di mana juga proses evakuasi ini juga yang tadinya tinggal 6 dan kini hanya tersisa 5 korban yang tertimbun longsor, Safa, dan di mana satu korban yang sudah ditemukan langsung diidentifikasi oleh Inafis Polres Cirebon Kota sendiri, dan kemudian juga dimasukkan ke mobil ambulan lalu dibawa ke rumah sakit RSUD Arjawinangun sendiri. Dan ya juga Safa, tadi pagi juga Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat juga menemui sejumlah keluarga korban yang mendapatkan santunan itu, dan Deddy Mulyadi juga secara simbolis memberikan ke 30 orang baik korban tewas maupun korban luka sendiri, Safa, dan di mana Deddy Mulyadi juga memberikan santunan ini, satu orang diberikan nominal 550 juta gitu, Safa, dan di mana juga KDM juga menambahkan bahwa seluruh korban juga akan ditangguhkan untuk biaya anak-anak mereka yang masih sekolah gitu, Safa, dan di mana juga hingga saat ini proses evakuasi pencarian terhadap 5 korban yang masih tertimbun di Gunung Kuda ini masih proses dilakukan gitu. Baik, Toh Iskandar, ini longsor susulan sudah beberapa kali terjadi di sana. Lalu bagaimana upaya untuk memastikan keselamatan para petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana? Ya, hingga saat ini dari sejak pukul jam 7 hingga siang ini, Safa, terdapat 3 susulan longsoran tersebut, gitu, Safa, dan di mana kita juga akan mengejum gitu, Jila, dan mana terdapat di atas dengan ketinggian diperkirakan 50 meter ini masih banyaknya material reruntuhan atau yang batu-batu kerikil gitu, Safa, dan di mana batu-batu ini yang dikhawatirkan dari petugas gabungan sendiri akan terjadinya longsoran susulan gitu, Safa, dan di mana juga pihak petugas gabungan juga selain memprioritaskan keselamatan mereka juga dihimbau juga dengan peruntuhan ini agar tidak terjadi gitu, Safa, dan terlihat juga Safa, sudah terlihat juga di sana terlihat beko yang atau eskavator yang tertimbun gitu, Safa, dan terlihat di sana kita melihat dari jarak 500 meter ini terlihat eskavator yang sudah terlihat, Safa. Seperti itu, Safa. Baik, terima kasih Toh Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali serta tetap jaga keselamatan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui korban longsor tambang Gunung Kuda di Gedung Negara Kota Cirebon, Jawa Barat. Seluruh korban luka dan keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden longsornya tambang Gunung Kuda Cirebon dihadirkan ke Gedung Negara Kota Cirebon oleh Pemprov Jawa Barat Senin pagi. Para korban dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rencananya Pemprov Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dan korban luka. Bencana longsor tambang batu Gunung Kuda memakan korban 19 orang dan 8 korban luka-luka. Sementara 6 orang lainnya masih dalam proses pencarian.
Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dam truk milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.